Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7, selamat berjumpa dengan saya, Pak Mursid. Kali ini kita berjumpa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut MPLS. Terpaksa MPLS tahun 2021-2022 ini kita harus daring ya, karena hingga saat ini pandemi corona di negara kita belum usai. Kemudian materi yang akan saya sampaikan hari ini ya, adalah wawasan Wiyata Mandala. Saya yakin kalian masih asing dengan istilah wawasan Wiyata Mandala. Oke, mari kita kupas tuntas apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan sendiri berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pendidikan, dan mandala artinya tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sekali lagi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Apa saja unsur-unsur Wiyata Mandala? 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi harus terjadi hubungan yang serasi antara guru dan orang tua atau wali siswa. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM untuk membina dan mengembangkan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, pandangan hidup atau kepribadian. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Kemampuan berkarya. Selanjutnya, apa fungsi sekolah dalam hal ini? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Sekolah memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Apa ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar? Yang pertama, adanya guru dan siswa dan timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras.
terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip-prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah juga tidak diperbolehkan jadikan tempat sebagai penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Sekolah juga tidak boleh dijadikan tempat propaganda politik atau kampanye. Berikutnya, sekolah juga tidak diperbolehkan sebagai tempat syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Berikutnya, sekolah juga tidak diperbolehkan sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Berikutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, pencegahan. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, moral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis,
gemar membaca, gemar mencari informasi, gemar membaca dan mempelajari penemuan para ahli. Selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut IPTEK. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, yaitu sarana prasarana, dan perangkat lunak, yaitu peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, yaitu antara kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, patroli keamanan sekolah, Pramuka, PMR, Palang Merah Remaja, Paski Braka, pasukan pengibar bendera pusaka, kesenian, dan lain-lain. Demikian sedikit tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan anak-anakku sekalian, siswa kelas 7. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti kita dalam kegiatan proses belajar mengajar bisa ditanyakan lebih jauh mengenai apa itu wawasan Wiyata Mandala. Oke, dari saya cukup sekian, dan tetap bersemangat meskipun kita harus belajar dengan cara seperti ini di tengah masa pandemi corona yang tak kunjung usai. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Insya Allah pandemi di negeri ini akan segera berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.